Kau bisa menghentikan tindakanku, asalkan kau terima tantanganku. Pikirkanlah baik-baik, Radiakso. Tidak ada gunanya di antara kita berkelahi sampai salah satu di antara kita tewas. Mati bagi kita hanya sia-sia saja. Hanya demi sebuah nama besar yang sesungguhnya tak berarti apa-apa. Maaf, mohon Kisanak jangan menghalangi perjalananku. Boleh. Asal Nona temani kami dulu bersenang-senang. Tolong Kisanak bersikap santun. Aku masih ada urusan penting. Harap Kisanak mengerti. Rasanya kami pun sudah bersikap santun pada Nona dan minta Nona dengan baik untuk menemani kami. Betul. Hanya sekecup ciuman saja untuk kami bertiga. Lalu kami lepaskan Nona pergi. Bagaimana? Rupanya kalian tidak bisa diajak kompromi. Kalian lebih memilih kekerasan daripada perkataan. Tiba-tiba muncul kakek tua yang tak lain adalah Kitopan, gurunya Dian. Kitopan lantas memberikan sesuatu wejangan pada 3 preman kampung untuk menghentikan aksi yang kurang terpuji dan menyuruh untuk selalu berbuat baik dan kebenaran. Siapa kau Kisanak? Orang biasa memanggilku Kitopan. Kitopan. Di saat ketiga preman itu mengetahui kakek tua itu adalah Kitopan, mereka lantas menciut nyalinya dikarenakan mereka bertiga mengetahui sejarah Kitopan, yang dimana kala itu Kitopan adalah tokoh dari aliran putih yang dulu pernah menghancurkan 1 batalion kompeni dan dengan kesaktiannya yang tersohor pada waktu itu. Berita-berita itu terlalu dibesar-besarkan. Aku hanya manusia biasa yang selalu berpegang pada kebajikan dan memerangi kejahatan. Pergilah kalian, isilah hidup kalian dengan kebenaran yang diridhoi oleh Allah. Terima kasih Kitopan. Salam hormat dari kami. Guru, kebetulan sekali. Aku sudah mencari guru kemana-mana. Tidak taunya ketemu guru di sini. Guru. Aku sudah tahu apa maksudmu. Ayo, kita temuin orang itu. Ayo. Nampaknya Kitopan mengetahui maksud dan tujuan Dian, yang dimana Dian tengah mencarinya guna meminta pertolongan untuk menyembuhkan Radiakso. Dikarenakan Radiakso yang telah berjasa membantu menyelamatkan Dian dari Ki Malunggi, dan pada akhirnya Radiakso terkena pukulan Dewa Api hingga membuatnya terluka parah. Pukulan Dewa Api? Ya. Ilmu yang sangat langka dan mengerikan. Tapi guru harus menolongnya. Saya sudah berutang budi kepadanya, guru. Dia telah menyelamatkan nyawa saya dan kehormatan saya, guru. Guru harus menolongnya.
Aku akan mencobanya. Mudah-mudahan Tuhan membantuku untuk menyembuhkannya. Terima kasih, Guru. Pak Tua! Pak Tua! Pak Tua, di mana kau? Pak Tua! Mengetahui Radiaksa yang telah menghilang dari gubuk itu, yang sebelumnya Dian telah berpesan pada Radiaksa agar tidak meninggalkan tempat itu, lantas Dian begitu kebingungan. Pak Tua! Pak Tua, ini aku datang bersama guruku. Pak Tua! Dian, rupanya Pak Tua sudah tidak ada di sini. Tapi Guru, aku telah berpesan padanya agar dia menungguku di sini. Dia terkena pukulan dewa api. Aku tahu dia ada di mana. Ayo, kita susul dia. Dia pergi kemana, Guru? Kita harus cepat, Dian. Nanti akan kujelaskan. Dengan pengamatan Kitopan di kala itu, seseorang yang terkena pukulan dewa api tubuhnya akan merasakan panas seperti dibakar. Lantas seseorang itu pasti mencari air untuk mendinginkan tubuhnya. Akan tetapi, Kalau begitu, dia pasti ada di sekitar sungai ini, Guru. Tetapi ia tidak menyadari pantangan utama yang harus dihindarinya adalah air. Ya Tuhan, betulkah itu, Guru? Berarti dia semakin membahayakan nyawanya sendiri, Guru. Kalau begitu, kita harus segera mencarinya, Guru. Sebelum semuanya terlambat. Ayo, Guru. Dian! Pak Tua! Pak Tua! Pak Tua, kau di mana? Pak Tua! Pak Tua, kau di mana? Pak Tua! tanpa disangka, Radiaksa muncul dari permukaan air yang dimana Dian telah mencarinya. Lantas Dian membawanya ke tepi gelombang. Namun hal mengejutkan terjadi di saat Kitopan tengah mengetahui bahwa orang itu adalah Radiaksa. Radiaksa. Guru mengenalnya? Ada apa, Guru? Guru, ada apa, Guru? Guru, Dian, tambahkan hatinya. maksud Guru? Kau bertekad mencari kedua orang tua. Iya, Guru. Aku harus menuntut balas atas kematian kedua orang tuaku. Dia yang menjadikan aku yatim piatu dan kehilangan saudara-saudaraku. Dialah orang yang telah membantai kedua orang tua. Pak Tua! Tidak mungkin, Guru. Tidak mungkin. Tidak. Pak Tua orang yang sangat baik, Guru. Tidak mungkin dia, Guru. Tidak mungkin, Guru. Tidak mungkin. Tenang. Waktu itu kau belum mengerti apa. Tidak mungkin. Iya, Guru. Tidak mungkin. Nampaknya hal itu mengingatkan sesuatu hal yang dimana kala itu Radiaksa pada masanya telah malang melintang di dunia persilatan dan menganggap dirinya adalah tokoh silat nomor 1 yang tanpa tandingannya. Dan pada suatu hari Radiaksa mendengar kabar ada seorang yang berilmu tinggi yang bernama Parmadika, yang tak lain adalah ayah Dian. Dengan kesombongannya dan kekejaman Radiaksa kala itu, Radiaksa mendatangi kediaman Parmadika dan mengajaknya berduel untuk menentukan siapa yang paling unggul dan patut disebut tokoh silat nomor 1. Akan tetapi secara licik dengan siasat yang keji, Radiaksa berhasil memaksa Parmadika untuk menerima tantangannya. Monggo Pak, didahar pisangnya.
Bimo, Darmo, sudah dulu mainnya nak. Kemari, makan pisang dulu. Ntar dulu, Bu. Bapak, Ibu. Bimo! Bimo. Radiaso, perbuatanmu sungguh di luar batas peri kemanusiaan. Kau bisa menghentikan tindakanku. Asalkan kau terima tantanganku. Pikirkanlah baik-baik, Radiaso. Tidak ada gunanya di antara kita berkelahi sampai salah satu di antara kita tewas. Mati bagi kita hanya sia-sia saja. Hanya demi sebuah nama besar yang sesungguhnya tak berarti apa-apa. Radiaso, kau bukan manusia. Di hatimu bersemayam iblis penghancur yang amat biadab. Kalau begitu, kau terima tantanganku. Sebelum keluargamu satu persatu mati di hadapanmu. Di mana rasa tanggung jawabmu sebagai seorang ayah? Menyaksikan kematian anaknya tanpa bisa berbuat apa. Kau lebih pengecut daripada seekor anjing bubuk yang takut kena gebuk. Radiaso, jangan memaksa aku. Ternyata nama besarmu bukan sekedar omong kosong. Aku senang mendapat lawan sepertimu. Parmadika, mari kita bertanding di sini sampai di antara kita tergeletak dengan nyawa melayang. Radiakso, dengan terpaksa melayani tantanganmu. Bagus, bagus. Itu memang kemauanku. Aku akan menggunakan ajian daya kasar laksa. Apa yang terjadi? Kenapa Bapak diam saja? Ternyata ilmunya hanya sebesar jari kelingkingnya. Ibu, Bapak, Ibu, Bapak, Ibu, Bapak, Ibu, Bapak, Ibu, Bapak. Begitulah kejadiannya dia.
ayahmu juga tewas di tangannya. Dan bersyukur, aku masih sempat menyelamatkanmu. Jadi jahanam ini yang sudah membantai keluargaku, Guru. Sabar, sabar. Sabar. Tenangkan pikiranmu, Dian. Mendengar kebenaran cerita tersebut, Dian lantas murka pada Radiakso. Namun di sisi lain ia telah mengambil keputusan yang bijaksana dikarenakan Dian merasa berhutang budi pada Radiakso yang telah rela berkorban demi Dian dan membantu menjaga kehormatannya dari Ki Malonggi. Aku harus menuntut balas, Guru. Tanpa kau turun tangan, dia tetap akan tewas jika tidak diobati. Tapi aku harus melakukannya dengan tanganku sendiri. Aku tidak sanggup, Guru. Aku tidak sanggup, Guru. Aku tidak tega membunuhnya. Dia sudah menyelamatkan aku. Dia sudah menyelamatkan aku. Dia rela berkorban demi aku, Guru. Aku tidak sanggup. Tenang, muridku. Kau telah mengambil keputusan yang bijaksana, muridku. Dendam tidak akan punah jika dibalas dengan dendam pula. Dendam akan sirna jika dibalas dengan kasih sayang. Radiakso dalam keadaan sekarang, ia perlu pertolongan kita secepatnya. Sebentar lagi, dia akan sadar. Dian, kamu kemana? Aku harus pergi, Guru. Aku tidak sudi melihatnya lagi. Dian, tunggu. Apakah dengan cara demikian, kau bisa menyelesaikan persoalanmu? Aku tidak tahu, Guru. Aku tidak tahu. Tapi paling tidak, aku bisa melupakannya sementara waktu. Melupakan dendamku terhadapnya. Sekaligus pertolongannya terhadapku, Guru. Berarti kau belum merelakan dendammu lenyap dengan sepenuhnya. Di hati kecilmu, kau belum dapat melupakan peristiwa yang telah lalu. Maafkan aku. Sampai ketemu lagi.
Kisanak. Benar, Radiakso. Aku Kitopan. Belasan tahun yang lalu, kau nyaris membantai keluarga Parmadika. Bersyukurlah, aku sempat menyelamatkan putrinya yang bungsu. Selang beberapa waktu setelah kepergian Dian, Radiakso yang tengah sadarkan diri, seketika Kitopan mengingatkan Radiakso akan masa lalunya yang kelam di kala itu. Lantas terlihat nampak begitu penyesalan pada raut wajah Radiakso yang mengingat akan kekejamannya pada keluarga Parmadika hanya dikarenakan sebuah gelar pengakuan tokoh silat nomor 1. Seharusnya kau biarkan saja aku mati akibat pukulan Dewa Api. Hidup manusia harus saling tolong-menolong. Tak mungkin akan kubiarkan melihat kau meregang nyawa. Tuhan tidak pernah mengajarkan kita untuk berpangku tangan, menyaksikan penderitaan orang lain. Sekalipun orang itu musuh besarmu. Betul, Radiakso. Berilah makan pada musuhmu jika ia merasa lapar. Berilah minum pada musuhmu jika ia merasa haus. Apakah penyesalanku terlambat, Kisanak? Tidak ada kata terlambat bagi orang yang mau bertaubat. Terima kasih, Kisanak. Kau telah membuka mata hatiku. Mudah-mudahan dengan demikian aku dapat terbebas dari beban yang selama ini menghimpit diriku, yang membuatku tidak dapat memejamkan mata untuk beristirahat walaupun dalam sekejap. Radiakso, Tuhan Maha Besar. Ia pasti mendengar pertaubatanmu. Dian, Dian, di mana Dian? Ia telah pergi. Pergi. Pergi kemana? Ketahuilah, Radiakso. Dian Permata adalah putri bungsu Parmadika yang berhasil kuselamatkan pada waktu itu. Seketika Radiakso sontak begitu kaget setelah mengetahui bahwa Dian adalah salah satu anak Parmadika yang telah diselamatkan Kitopan pada kala itu. Lantas Radiakso yang hendak akan mencarinya untuk meminta maaf dan memohon ampun atas perlakuannya kepada keluarga Parmadika. Tak lupa Kitopan berpesan bila mana nanti ia bertemu dengan Dian, agar Radiakso menjaga Dian dengan baik sekaligus menganggapnya sebagai bentuk penebusan dosa-dosanya. Aku berjanji, Ki. Aku akan menjaganya dengan segenap kemampuanku. Aku berjanji, Ki. Dian. Dan pada akhirnya tetap stay di AG92 Channel agar tidak ketinggalan di video menarik berikutnya. Akhiri salam dari Mimin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.